Oke, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Seperti di video sebelumnya, di video perkenalan, aku kan cerita kalau aku pengen bikin podcast. Nah, sekarang aku udah manggil salah satu teman aku yang punya keahlian di bidang nulis. Namanya Wanda Hamida. Say hi, Wan. Hai. Nah, ini Wanda ya. Wanda ini sekarang namanya Wanda Hamida. Dia sekarang dia mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, Wanda ini banyak banget di bidang keahliannya di nulis udah banyak banget pengalamannya. Nah, sekarang kita tanya dulu ke Wanda. Wanda kalau boleh tahu sekarang kuliahnya lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk itu sih belajar membuat jurnal buat persiapan kelulusan sama akhir-akhir ini juga lagi sibuk ngerjain tugas juga soalnya bulan depan itu saya kebetulan udah mau UAS. Oh, oke. Semoga lancar ya UASnya. Oh ya, Wanda kalau mau off cam boleh loh. Silahkan. Karena dia malu-malu, guys. Oke, aku off cam ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa aku manggil Wanda. Karena Wanda ini salah satu orang yang ngenalin aku ke dunia nulis. Jadi aku tuh dulu suka nulis waktu kelas 2 SMA. Kebetulan Wanda yang ngasih tahu kalau nulis itu seru loh, Ja. Akhirnya sekarang jadi ketagihan sampai sekarang. Oke, langsung kita tanya-tanya ke Wanda ya. Wanda kalau boleh tahu kenapa memilih nulis sebagai hobi? Baik, jadi gini ya sebenarnya itu bukan itu sih. Sebenarnya dulu saya itu belum belum punya hobi tetap gitu. Saya berani buat menulis ketika guru SMP saya memberikan amanah kepada saya untuk ikut lomba menulis. Nah, disitulah saya mulai mengasah kemampuan saya ternyata, oh saya ternyata bisa di kepenulisan. Akhirnya karena modal saya memang suka membaca dan saya suka menambah wawasan dari perfilman, perbukuan, dan saya suka belajar bahasa-bahasa seperti itu. Pada akhirnya saya lebih mau menggali lebih dalam mengenai kepenulisan. Jadi sebenarnya hobi saya dulu itu membaca. Terus pada akhirnya lebih mengasah lagi, akhirnya ternyata saya bisa menulis seperti itu. Oh, jadi hobinya lebih ke baca buku ya? Iya, benar. Oh gitu. Oh ya, karena ini ya, karena Wanda kan bidang nulisnya udah banyak banget ya. Aku sebenarnya kan pengen tahu ya, penting nggak sih EYD itu buat nulis? Sangat sangat penting karena apa? Ketika kita mampu memahami EYD, ejaan yang benar, kita mampu membuat bahasa Indonesia yang benar juga. Tidak cuma dalam kepenulisan, kalau kita mampu membiasakan diri untuk menulis bahasa Indonesia yang benar, kita lama kelamaan juga mampu berbicara dengan orang dengan bahasa yang benar juga. Jadi kita nggak asal-asalan mengenai kebahasaan gitu loh. Kan biasanya kan orang-orang kan mengenai bahasa Indonesia itu lumayan asal-asalan kan, menulisnya tuh belum benar gitu loh. Apalagi buat orang kuliah ataupun yang pekerjaannya itu dalam kepenulisan itu sangat-sangat penting EYD. Kalau misal lingkup kuliah gitu ya, lingkup kuliah kita nggak paham EYD, jurnal kita juga kita nggak bisa fokus sama jurnal kita, salah-salahan revisi-revisi terus, skripsi kita dan karya-karya ilmiah lainnya. Kalau kita nggak paham EYD, kita juga akan mempersulit ke depannya gitu. Gitu ya. Jadi sepenting itu ya EYD ya. Nah, terus kalau ini ya, aku punya beberapa masalah dalam nulis. Biasanya aku tuh sering kesulitan apa yang ada di pikiran aku tuh cara nuangin ke tulisan tuh masih bingung harus mulai dari mana. Nah, Wanda punya cara mengatasi kesulitan nggak untuk menuliskan apa yang ada di pikiran? Untuk yang pertama mengenai kesulitan dalam kepenulisan adalah ketika kita mau menulis, kita harus benar-benar pikiran kita tuh lagi rileks, kita nggak tegang. Misal, kita mau menulis ketika kita masih punya tanggungan, entah tugas, entah apa, dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi hasil tulisan kita gitu loh. Kalau misal pikiran dan hati kita itu nggak terlalu tenang, nggak rileks, tulisan kita bakal jelek. Tulisan kita nggak bakal sebagus apa yang kita rencanakan gitu. Jadi kesulitan yang pertama adalah kita harus merilekskan pikiran dan hati kita terlebih dahulu sebelum kita menulis. Dan sebelum menulis, perbanyaklah kosakata di pikiran kita dari apa yang kita baca.
Jadi jangan cuma satu buku aja yang kita baca. Kita boleh semua buku atau genre apapun kita baca untuk mempermudah kita dalam menulis gitu. Oh, oke gitu ya. Berarti kalau pengen menambah banyak kosakata sangat disarankan buat banyak baca buku ya. Iya, Oke. Terus kalau aku pernah baca di beberapa artikel di website gitu ya. Ada yang pernah bilang kalau nulis ini bisa dijadikan alternatif sebagai healing. Kalau menurut Wanda sendiri memang bisa atau enggak? bisa banget memang, terutama untuk manusia yang memiliki karakter yang enggan mau membicarakan secara langsung kepada orang ataupun memang sangat tertutup. Tulisan adalah salah satu jalan keluar ketika kita tuh lagi banyak masalah ataupun kita lagi di titik terendah gitu ya. Karena kebanyakan orang yang sulit terbuka itu pasti akan mencurahkan isi pikiran dan hatinya dalam tulisan. Dan itu memang sangat-sangat bisa menjadikan self healing kita gitu kalau kita lagi sumpek dan sebagainya. Jadi kalau ditanya tulisan sebagai healing memang bisa apa enggak, sangat bisa gitu. Oke, terus selanjutnya ya. Karena kadang kita mau bingung ya mau nulis karena nggak punya ide. Nah, Wanda sendiri tahu nggak caranya agar punya ide banyak untuk membuat tulisan? Ide banyak untuk membuat tulisan itu tergantung sebagaimana kita tabungan dari kosakata apa yang kita baca. Jadi kalau misal kita pengen nulis gitu ya, kita pengen tema fantasi, tapi kita tuh masih sangat minim kosakata mengenai alur fantasi dari beberapa buku ataupun cerita. Jadi kalau kita apa, nggak punya referensi dari buku, kita nggak akan bisa memulai suatu ide ataupun kita nggak bisa memulai suatu tulisan. Oke gitu ya. Oh ya, ini mungkin buat yang nonton ya. Mereka udah pengen banget punya hobi nulis, tapi mereka nggak tahu caranya mulai untuk suka nulis ini dari mana sih? Anda ada saran nggak mulai suka nulis tuh baiknya dari mana dulu? Harus suka membaca. Harus suka membaca. Itu Oh ya. doang sih. Nggak- Terus kalau Kalau genre ya buku untuk pemula, sebenarnya nggak ada patokan buat seseorang itu pemula dalam kepenulisan, soalnya selagi kita itu mau membaca, entah koran, entah komik, entah apa yang ini itu membaca, kita pasti bisa menulis lama-lama. Jadi nggak ada patokan harus pengen buku apa ataupun yang buat pemula apa, karena standar seseorang itu beda-beda. Ada yang misal orang A sukanya buku A, orang B sukanya buku C. Jadi standar kemudahan orang-orang mengenai pemula kepenulisan tuh beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa bilang yang mana yang bagus, tapi carilah bacaan yang memang ringan buat kamu sendiri gitu. oke oke. Karena setiap ini ya standar orang mungkin beda-beda ya buat bacaan ringannya. Ya, benar. Oke, mantap. Terus kalau website rekomendasi mungkin ada nggak untuk memperbanyak wawasan untuk menulis? Akhir ini tuh suka .co itu beritanya itu bagus dan cara mengemasnya itu bahasanya itu mudah dipahami dan memang sangat menarik. Tapi kalau pribadi kalau pengen ngepost tulisan ataupun apa gitu, aku suka rahma.id sama itimes.id juga. Itu bagus. Ya untuk yang pertama tadi Mojo Buat ya? pemula-pemula. Iya, Mojo. Mojo bagus. Mojo ya, oke. Bisa nanti ntar aku taruh linknya di bawah ya buat teman-teman mungkin yang penasaran. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Wanda. Yang seru dari menulis. Yang seru dari menulis adalah kita nggak takut jadi diri sendiri dalam karya kita. Itu Oh, yang paling seru dalam hal menulis. Bisa bebas ngelakuin apapun dalam tulisan. Kita bisa mengutarakan apapun yang kita rasain. Kita nggak takut orang menilai apa dan sebagainya. Intinya enak aja gitu. Bisa jadi diri sendiri waktu kita nulis gitu. oke. Oke, Wanda, makasih buat waktunya ya. Oke. Makasih banget karena udah ngeluangin waktu di sela-sela kesibukan dan maaf ya karena ngajaknya ini agak mendadak. Nggak apa-apa. Santuy. Oke, makasih Wan. Dadah.